Satu keluarga terancam. Inilah pesugihan Buto Ijo. Nah, nggak lama kemudian Pak Ustadz keluar. Maaf Pak, kenapa emangnya? Ternyata ya nggak digangguin, nggak banyak gangguan kayak gimana. Anak ini udah di sini. Anak ini udah terkurung. Anak ini udah nggak bisa kemana-mana, makanya dia selalu minta tolong Dede, nggak bisa kemana-mana, gitu kan. Dede sakit, ya dia karena dia udah terkurung, gitu. Maksudnya terkurung kayak gimana, gitu kan? Ini anak udah jadi tumbal. Tumbal? Iya, udah jadi tumbal seseorang. Nah kita kan tanya, siapa? Ini adalah orang terdekat kalian. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Kalian pernah nggak main ke kota Garut? Karena di video kali ini, kita sudah kedatangan seorang narasumber yang sengaja datang jauh-jauh dari kota Garut untuk bercerita tentang pengalaman mistisnya pada saat dia tinggal di rumah kakek. Dan langsung aja kita gas kenalan. Ibu, kenalan dulu. Namanya siapa? Saya Rani. Rani. Iya. Dari mana nih? Saya dari Garut. Dari Garut? Iya. Terus tadi dari mana dulu? Dari Garut langsung ke sini. Serius? Iya. Wih, jam berapa dari sana? Dari Garut itu jam 1 malam. Jam 1 malam? Iya. Subuh-subuh amat. Kan dari sana itu jadwal bisnya ya jam 1 lebih yang awal itu. Oh, niat banget. Gitu. Naik bis apa? Prima Jasa. Wih, memang Prima Jasa selalu menemani ya. Iya. Ini tapi kayaknya belum ibu-ibu ya? Panggilnya apa paling enak? Kalau Sunda Teteh. Teteh ya? Teteh aja. Berarti Teh Rani Iya. ya? Teteh, sebelum kita mulai, oh iya, Garut nih, ada tebak-tebakan nih buat Teteh. Apa? Ini nggak jauh-jauh dari kota Garut. Kota apa yang selalu banyak sumbangannya? Kota Kamal. Oh iya bener. Kok bisa tahu nih? Anak masjid. Anak masjid. Ya udah kita pesan minum ya. Iya. Mbak. Nih Teteh spesial nih. Boleh pesan apa aja karena udah nebak. Iya. Kopi aja. Kopi? Iya. Oke, kalau gitu saya air putih ya. Hebat sih Teteh bisa nebak. Iya. Udah lazim sih. Teteh, Ya. pengen tahu nih, mau cerita apa nih di Jalan Buntu? Hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya di rumah peninggalan kakek saya yang di Garut. Teteh, saya pengen tahu nih, gimana perasaan Teteh setelah mengalami gangguan-gangguan saat tinggal di rumah kakek ini? Ya, seram iya, terus mencekam juga iya, dan juga sedih. Waduh, banyak banget tuh. Berarti nggak bisa dilupain dong. Sampai sekarang nih. Iya. Oke. Tunggu dulu sampai minumannya datang, kita lanjut ya. Oke. Oke Sobat Buntu, buat kalian nih yang penasaran banget dengan kelanjutan cerita dari Teh Rani, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak, awas, hati-hati. Nah, Teteh, nih pesanannya kopi hitam. Langsung dicobain ya. Iya, terima kasih. Mumpung masih hangat. Makasih, Mbak. Silakan Teh, dicobain Teh. Saya cobain ya. Boleh, silakan. Oke, Teteh, langsung aja ya. Pengen tahu nih, awal mula ceritanya bisa tinggal di rumah kakek itu seperti apa nih? Jadi gini ya Bang, tahun 2005, ini kejadian tahun 2005, saya itu tinggal di rumah peninggalan kakek saya. Dan posisi jalan utamanya itu, posisi depan itu adalah rumah kakek saya. Yang ditinggali sama kedua bibi saya. Yang pertama Biuni, belum menikah,
Dan yang kedua adalah Bi Ita yang sudah menikah gitu kan. Nah, Bi Ita ini tinggal bersama suami dan juga anaknya. Dan Bi Ita ini juga mempunyai 2 anak. Cuma yang satu sudah menikah dan dibawa sama suaminya keluar kota. Gitu. Saya itu tinggal di belakang rumah kakek saya. Nah, di sana saya tinggal bersama bapak saya juga kakak saya. Gitu. Saya punya sepupu nih Bang ya. Dari bibi saya yang bernama Ita ini. Nah, sepupu saya ini bernama Dede. Dede? Iya, Dede. Beliau umur 11 tahun. Ya sekitar kelas 5 SD ya Bang ya. Nah, kita itu dekat Bang. Karena kita nggak pernah keluar rumah. Ya paling kalau keluar rumah itu sewaktu-waktu aja gitu kan. Kita sering berinteraksi di dalam rumah gitu kan. Kayak belajar. Pokoknya kita deket banget gitu. Cuma suatu hari Dede dikabarkan sakit. Sakit. Terus waktu itu badannya itu panas banget. Dan mamahnya ya Bibi Ita itu kan langsunglah dibawa ke puskesmas gitu kan. Dan sepupu saya ini yang bernama Dede ini dirawat selama 3 hari. Sakitnya itu kalau dibawa ke puskesmas itu sekitar jam 11 malam. 11 malam? Ya. Ya, jam 11 malam dibawa ke puskesmas kan. Nah, posisi dibawa ke puskesmas itu kita itu kan ada 2 motor ya. Di rumah itu ada 2 motor. Nah, kakakku membonceng Bi Ita sama anaknya. Nah, terus aku pribadi membonceng ayahnya gitu ya, yang namanya Paman Budi gitu kan, Budi. Nah, kita tuh berangkat tuh dari jam 11 kita berangkat ke puskesmas, dua motor berboncengan ya. Nah, di sana karena posisi Bi Ita sedih kayak gimana gitu kan, kayak gugup atau gimana lah. Dia itu cuma merawat gitu kan, ya, memeriksa lah, menyaksikan gitu kan. Karena waktu itu di puskesmas nggak ada dokter jaga kan. Nggak ada. Nggak ada, cuma perawat aja gitu kan. Nah, aku di sana ditugaskan untuk bagian pendaftaran. Iya, pendaftaran di sana. Setelah selesai, aku kasihkan berkasnya ya ke Bi Ita itu, kasihkan berkas. Setelah itu, Bi Ita stay di sana bersama suaminya, gitu kan, sama suaminya tuh Mang Budi. Kalau aku sebutnya Mang Budi ya. Stay di sana di rumah sakit. Terus aku sama bapak pulang kan. Nah, udah pulang. Nah, selama di sana pas hari Rabu jam 11 siang aku mendapatkan kabar dari Bi Ita juga bahwa sepupu aku Dede sudah menikah. Itu siang berarti? Siang. Padahal waktu itu dia nggak ada penyakit apapun ya yang serius, nggak ada ya Bang. Cuma waktu itu saat diperiksa sama dokter dia itu cuma panas aja. Panas ya, kayak sakit biasa ya. Nah, sampai di rumah kita melakukan prosesi ya, kayak pemandian, sediain kain kafan ya kan. Nah, bagian pemandian itu ya biasalah ya Bang ya, dibuka dulu gitu kan, karena susah ya pasti otomatis digunting ya Bang ya. Bajunya itu? Bajunya itu, kaosnya itu kan. Kita semua lancar, gak ada masalah apapun, semua lancar. Sampai ke pemakaman juga, kita mengantar sampai ke pemakaman. Cuma waktu itu Bi Ita gak kuat mungkin ya, karena merasa kehilangan banget. Karena sepupu aku ini anak bungsu Bang. Jadi dia merasa kehilangan. Terus satu anak yang sangat diinginkan gitu kan, ingin anak laki-laki gitu. Tetapi satu saat ya mungkin takdir berkata lain. Ya waktu itu pemakaman beres, selesai, semua berjalan dengan lancar. Cuma pas waktunya malam, ya kita biasanya kan kalau di kita itu kan ada tahlil ya. Tahlilan yang pertama gitu kan. Semua berjalan lancar. Dan tahlilan pertama itu setelah Isya.
Setelah istirahat. Jam 7. Sampai jam berapa? Ya nggak lama, paling sejam lah, jam 8 okay. gitu kan. Nah, kita udah tahlil berjalan lancar gitu kan, dengan hikmatnya. Semua tamu juga udah pada pulang, dan aku pun pulang ya gitu kan, pulang. Nah, Bi Ita itu mungkin masih karena keadaan sedih, berduka gitu kan. Dia ke kamar, dia kembali ke kamar dia sambil memeluk pakaian anaknya itu kan, sepupu aku itu, sambil nangis, sambil dia berkata, "Dek, kenapa ninggalin mama sih? Kenapa?" gitu kan. Padahal Dede kalau sakit kan suka bilang gitu kan, atau kayak gimana, ini enggak kan. Jadi merasa terpukul lah gitu kan. Nah, bibiku itu, Bi Ita itu sampai nangis, sampai kayak udah kayak gimana, udah capek mungkin ya. Dia tertidur lah Bang. Tertidur, dan posisi suaminya itu, Mang Budi itu, dia berada di ruang keluarga. Nah, gitu kan, ada di ruang keluarga. Nah, posisi ruang keluarga itu kalau di ke kamar itu, nah kan nggak jauh lah ya Bang ya, nggak jauh. Dan posisi badan, posisi tidurnya Bi Ita itu miring, ya kan, sambil memeluk, miringlah menghadap ke pintu kamar. Nah, karena suaminya takut ada sesuatu sama istrinya, dia itu langsung ceklah istrinya di kamar. Tapi dia begitu kagetnya Bang ya, kaget banget gitu kan. Di sana itu udah ada sosok sepupu saya yang bernama Dede itu ya. Dia ada di depan Bi Ita sambil menangis gitu kan. Cuma yang pertamanya kayak gitu aja Bang. Nah, karena penasaran lah suami Bi Ita itu, dia mencoba untuk masuk, gitu kan. Dia mencoba untuk masuk, dia coba panggil, "Dek," gitu kan. Cuma sepupu aku itu nggak ngejawab, cuma nangis aja, gitu kan. "Dede kenapa?" gitu kan, kata paman aku itu kan. "Pak, sakit. Pak, sakit. Dede takut. Dede nggak bisa kemana-mana." Gitu. "Iya, nanti Papa doain ya." "Emang Dede kenapa?" "Dede nggak bisa kemana-mana Pak. Tolong." Dia sambil nangis lah, sambil kayak yang merasa sakit banget Bang. Kayak yang merasa kayak gimana gitu kan. "Nah ya, nanti Papa doain ya." Karena posisi dalam seperti itu ya, mungkin pamanku juga ada rasa takut, iya, sedih juga, iya, bingung mau harus kayak gimana. Dia bingung, dia panggillah Bapak gitu kan, panggillah kita semua ke belakang gitu kan. Dipanggil, kita langsung ke depan. Cuma di saat itu kita juga lihat, cuma posisi kita pas waktu kita lihat Dede itu, posisi Dede itu, dia udah samar-samar aja gitu. Oh, lihat juga? Iya, kita sama lihat. Sama Bapak? Iya. Oh. Jadi samar-samar, jadi nggak berwujud kayak gimana, jadi samar gitu kan. Cuma ditanyalah sama Bapak, "Dede kenapa?" gitu kan. "Wah, sakit. Dede pengen pulang, sakit," katanya kayak gitu terus aja. Ya sampai, ya Allah, ya kita juga nggak kuat ya Bang ya. Ya udah, nanti Bapak doain Dede ya gitu kan. Nah, di saat itu mulai samar menghilang kayak asap aja. Samar menghilang kayak asap gitu kan. Jadi nggak berwujud lah kayak gitu. Cuma posisi itu Bi Ita itu nggak bangun. Ya mungkin karena capek gitu kan. Saking nangis seharian gitu kan. Nah, di saat itu kita kumpul lah gitu kan. Kumpul, kita baca lagi gitu kan, kita kirim lagi doanya. Nah, sampai di sana ya kita kembalilah ke kamar masing-masing gitu kan, ke kamar masing-masing. Nah, keesokan harinya gitu kan, karena Mang Budi ini, pamanku ini, tugasnya kan security. Oh, oke. Dan kerjanya juga di Bandung. Jadi dinasnya itu malam. Oke.
Di hari kedua saya itu disuruh tuh kan, diminta untuk nginep lah. Nginep di rumahnya Bita gitu kan. Karena waktu itu Bita lagi sendiri, udah sendiri kan, lagi sendiri. Nah, di saat itu kita lagi Bita di kamar posisinya, aku di ruang tamu. Gitu kan. Aku di ruang, bukan di ruang tamu, di ruang keluarga sambil nonton TV ya Bang ya. Nah, kalau zaman dulu kan kursinya itu liter L ya. Oke. Kursi sudut lah kalau dulu kan, liter L kayak gitu. Nah, di dekat kursi liter L itu ada jendela Bang. Ada jendela. Terus ke depannya juga kita sambil nonton TV ya Bang ya. Kita tiduran, ya aku tidur. Aku pikir itu suara dari TV ya Bang ya. Terdengar suara nangis dari luar jendela. Dari luar jendela itu dia nangis kayak yang sakit banget. Sakit banget. Kayak gitu kan. Terus kayak yang sedih gitu, kayak yang pilu aja Bang. Aku pikir itu dari volume TV. Aku besarin, dia besar gitu kan. Terus aku kecilin, tapi masih ada gitu kan. Ini dari mana sih gitu kan. Karena rasa ketakutan, aku bangunin Bibi. Karena waktu itu Bibi lagi tidur Bita itu. Bi, ya gitu kan. Bi, bangun Bi gitu kan. Aku karena takut gitu kan. Kenapa? Bi, denger gak? Apa sih ini? Gitu kan. Dengar gak ini ada suara yang nangis? Gak ada itu mimpi kali. Enggak kok, aku nggak mimpi gitu kan. Udah gitu kan. Nah kita tidur lagi lah seperti biasa, kita tidur lagi. Gak lama kemudian terdengar lagi. Terdengar suara nangis lagi. Tapi posisinya bukan di luar Bang. Nah, posisinya udah berada di dapur. Posisinya udah berada di dapur, kita ke dapur lah, gitu kan, untuk ngecek. Ada suara nangis, terus kayak memelas begitu kan. Mungkin karena Bibi Bibi itu udah tahu kan, ini siapa, gitu kan. Nggak ada nih, nggak ada yang nangis kok, kamu mengadi-ngadi, gitu kan. Ngaya-ngaya wae, nah, kalau Sunda kan kayak gitu kan, ngaya-ngaya wae, mana mah senang yang siunan wae. Beneran loh Bi, gitu kan aku bilang. Gak ada. Setelah kita mau balik gitu kan, balik ke kamar atau ya Bibi ke kamar, aku ke ruang keluarga, itu tiba-tiba Bang, panci buat seduh kopi ya, gitu kan. Panci buat seduh kopi itu ditempel kan, ditempel di tembok. Gitu kan. Kalau tikus kan nggak mungkin kan. Nah, kita mau balik itu jatuh. Panci itu jatuh, bang gitu kan, kayak gitu. Nah, habis kayak gitu, Bi, tuh kan, itu jatuh gitu kan, kata aku. Paling juga tikus, paling gue berit. Ya mungkin karena Bibi udah tahu siapa gitu kan. Cuma dia nggak bilang, dia balik lagi ke kamar. Nah, udahlah, hari itu kita tidur gitu kan, biasa. Nah, di hari berikutnya masih terdengar suara tangisan, memelas banget gitu. Dan setiap kejadian memelas, nangis, kita mendengar tangisan itu tepat di jam 11 malam. Jadi kemarin jam 11? Iya. Malam itu juga jam 11? Iya. Pokoknya 3 hari berturut-turut itu jam 11 gitu kan. Sampai kita lagi asyik nonton nih gitu kan. Bibi masih dengan rasa dukanya lah. Dia masih tetap di kamar. Tugas aku ya nemenin lah gitu kan, nemenin tidurnya gitu kan, kayak mana. Aku masih diam nonton TV, terdengar suara tangisan. Nah kan itu dari ketiga ya. Terdengar suara tangisan, memelas banget gitu kan. Nah aku cek lah gitu kan. Karena aku nggak berani sendiri ya Bang ya, karena aku nggak berani sendiri. Jadi aku bangunin lagi tuh Bibi, bangun gitu kan. Apa sih nih, gitu kan. Bangun dulu sebentar aja bangun gitu kan. Ayah naon sih, gitu. Ikut yuk ke dapur gitu kan aku. Pas kita ke dapur dengan melihat, ya masih mendengar lah, tapi cuma samar-samar, nggak terlalu keras yang kayak di hari pertama gitu kan. Di hari kedua enggak, cuma di hari ketiga itu kayak yang
samar-samar tapi melas gitu kan. Kayak gitu. Nah nggak lama kemudian kita buka pintu tuh karena suaranya masih samar. Bibi di sana kaget karena melihat sosok anaknya di sana, tapi posisi membelakang. Bukan ke depan gini, tapi membelakangin gitu kan. Mah, gitu. Dia sambil lirih gitu. Mah, tolong Dede, sakit, gitu. Kayak yang ini, cuma dia itu dengan pakaian kaos kuning, dengan celana yang 3/4 lepis gitu kan. Yang terakhir aja lah, yang terakhir kita bawa ke puskesmas itu. Oke. Dengan baju yang sama seperti itu kan. Dek, sudah ya. Nanti mama doain ya, sudah ya. Mah sakit. Sakit sambil memelas. Ya nanti mama doain atau kayak gimana. Kayak asap lagi, Bang. Kayak asap, udah hilang. Esok harinya kita ceritain ke bapak juga ke suaminya Mbak Ita itu kan, kita ceritain, Pak, malam kita dapat gangguan gini, gitu kan, kayak papa aja kita ditampakin lagi, gitu kan, dengan sosok Dede, tapi sekarang dia posisinya ada di dapur malam itu, membelakangin kita. Ini sebenarnya ada apa sih, gitu kan? Ya udah nanti kalau ada waktu aku panggil Pak Ustadz, gitu kan. Kalau ini masih terjadi, gitu kan. Ya semoga bukan apa-apa, gitu kan. Dah. Kebesokannya, sebenarnya saya gak mau ya Bang ya. Saya gak mau nginep lagi di rumah Bibi. Kenapa? Karena ada rasa takut ya. Takut, masih takut. Kayak gimana gitu kan. Terus, aku ajak lah. Gitu kan. Aku ajak Teteh ke rumah Bibi, gitu kan, pada waktu itu. Itu suasana masih sore. Gitu kan. Aku langsung ke rumah Bibi, lihat Bibi masih ada di kamar. Ya kan. Bibi masih di kamar, masih menangis, masih sedih juga. Ya sambil memeluk lah, gitu kan, memeluk topi kesayangannya, terus memeluk bajunya juga. Terus di saat itu aku ngajak gitu kan. Bibi baik-baik aja kan? Iya, gitu kan. Bi, udah makan belum? Aku tanya, gitu kan. Karena beberapa hari ini setelah kejadian kehilangan Dede, anaknya itu, Bibi memang sulit banget ya, Bang ya. Sulit untuk makan, sulit juga untuk diajak berbicara juga. Ya kadang nyaut, kadang juga enggak gitu kan. Pokoknya dia masih dalam keadaan trauma lah gitu kan, masih dalam keadaan kehilangan banget gitu. Bi, udah aja yuk kita keluar, aku bilang kan. Biasanya Bibi suka beli makan bakso, ini kita makan bakso aja yuk gitu kan, aku bilang. Ah, enggak gitu. Ya udah mending kita keluar aja yuk gitu kan, daripada Bibi di sini dan juga kasihan nanti ke si dedeknya gitu kan. Kalau Bibi kayak gini nanti si dedeknya nggak bakalan tenang gitu kan, aku bilang. Ya udahlah nih. Ya udah, mending Bibi mau makan apa, aku suapin aja lah, gitu kan, aku bilang kayak gitu. Ya udahlah, nih makan apa aja lah, gitu kan dia. Ya udah, dia di sana di hari itu dia mau, gitu kan. Nah aku balik lagi ke rumah, gitu kan, aku balik lagi ke rumah sambil ajak lagi si Teteh. Teh, ayolah tidur di sana yuk, kasihan gitu kan. Ya hitung-hitung kita nemenin si Bibi aja lah daripada si Bibi murung terus di kamar, kita mending lebih baik kita ajak ngobrol lah. Mungkin hatinya sama pikirannya nggak terpaut terus sama si Dede, gitu kan, aku bilang. Teteh males, gitu kan, dia bilang. Sebentar, malam ini aja lah, gitu kan. Ya udah yuk. Dah, aku nginep. Waktu itu tuh aku si Bibi masih tidur ke kamar, gitu kan, di kamar dia. Aku tidur di sofa. Nah kakak aku tidur di kamar. Pada saat itu kan aku lagi tidur aja, lagi enak. Emang nggak ada suara ya Bang ya, nggak ada, saat itu nggak ada suara nangis, nggak ada suara barang dilempar atau gimana, nggak ada gitu kan. Cuma kan kalau posisi tidur kayak di apa ya,
kalau di kursi kayak gini kan, Yeah. enak gitu kan, enak banget gitu. Ini tangan ngejuntai kayak gitu. Aku lagi nonton, nggak kerasa ngantuk gitu kan, nggak kerasa ngantuk, terus aku merem, nggak lama kemudian Bang, itu terasa banget dinginnya, kayak yang kita megang es gitu kan. Terus dia itu kerasa bangetnya gini dong Bang. Nah ini dipegang kayak gini Bang, dipegang kayak gini, kayak yang yuk ngajak main. Karena kan keseharian aku main sama dia kan, gitu kan. Yuk ngajak main gitu, kayak ngajak main aja. Nah di sana aku kaget, terus aku lari ke kamar si Teteh, tidurlah sama si Teteh. Udah aku nggak ceritain semuanya, dan lanjutlah besok gitu kan. Ya seperti aktivitas biasa, kita ajak ngobrol Bi Ita lagi. Terus nggak lama kemudian juga ya aku telepon tuh gitu kan. Nah setelah kita telepon Bu Uni itu datang gitu kan, karena dia udah pingin lah gitu kan tahlilan lagi. Karena di kampung saya gini lah Bang, kalau di kampung itu di hari pertama kita tahlilan habis Isya. Oke. Di hari kedua sampai selanjutnya sampai ketujuhnya itu habis asar. Gitu. Beda ya? Beda. Karena kan kenapa di hari pertama kita waktu habis Isya? Karena kan si Dede dimakaminnya itu kan sekitar mau sore. Gitu kan. Iya. Jadi sempatlah di hari pertama itu habis Isya. Jadi dari hari kedua sampai berikutnya itu habis asar. Oke. Nah, jadi sebelum asar itu Bi Uni itu udah hadir, gitu kan, udah dia ngasih semangat, dia ngasih support ke kakaknya kayak biasa gitu kan. Kita tahlil lagi, tahlilah dengan hikmat gitu kan, dengan khusyuk biar si Dede itu tenang gitu kan, biar kita ya tujuan kita itu biar nggak ganggu lagi gitu kan. Setelah kita tahlilan ya Bang ya, Bi Uni pulanglah gitu kan. Karena di sini Bi Uni itu udah ditunggu sama suaminya gitu kan, ditunggu sama suaminya di rumah. Nah Bi Uni ini nikahlah dengan seorang pria yang kita sering sebut abang gitu kan. Karena aku nggak mau disebutin nama ininya ya, jadi aku abang aja gitu kan. Kita sering sebut abang, dia udah nunggu di rumah si abang itu. Jadi si Bi Uni itu nggak bisa lama-lama gitu kan. Nah udah pulang secara hikmat gitu kan, kayak gimana kita biasa-biasa lagi lah Bang. Tapi di hari sekarang itu Bi Ita itu mulai ada interaksi lah, nggak terlalu murung atau kayak gimana gitu kan. Cuma masih ada rasa sedih, ada gitu kan. Karena apa ya? Karena kita udah merasa takut atau gimana ya. Aku posisi malam itu jam 8 gitu kan. Jam 8 malam aku posisi di rumah. Terus si Mang Budi ini, suaminya Bi Ita ini, datanglah ke rumah gitu kan. Karena dia mau berangkat dinas gitu kan, berangkat kerja. Terus dia datang ke rumah, nih gitu kan, biasalah. Ya Mang, nginep lagi ya di rumah gitu kan, nemenin si Bibi. Aduh, hati udah nggak mau Bang, udah ada rasa takut. Udah campur aduk Bang. Nah habis gitu teh, ya kasihan si Bibi gitu kan, dia masih belum gimana dia masih sedih gitu kan, daripada sendirian ada apa-apa di sana kan gitu. Oh iya tuh gitu kan, nanti aku ajak si Teteh gitu kan ke sana. Iya, ya nitip aja si Bibi karena Amang mau berangkat kerja gitu kan. Udah, nah jam 9 malam Bang, aku datanglah ke si Bibi. Si Bibi masih dalam keadaan di kamar lah, posisi di kamar. Dia masih nangis, dia masih marah dong. Ya ngobrol sih nyambung sih Bang, tapi dia tidak bisa menyembunyikan rasa sedihnya, rasa kehilangan si Dede. Karena dia tahu lah kalau si Dede suka nonton TV di sini gitu kan. Terus kalau belajar di sini gitu kan, kayak di ruang tamu lah gitu. Terus kalau lagi guyon di kamar kayak gimana, dia masih merasa sedih lah gitu. Aku udah datang ke kamarnya si Bibi. Bi lagi apa? Gitu kan.
lagi diem gitu kan. Cuma Bibi udahlah jangan sedih gitu kan. Ini semangat gitu kan, aku kasih semangat biar bisa senyum lah gitu. Nah semangat ngapain sih gitu kan. Ya ini kan tahu sendiri si Dede suka main di sini gitu kan. Terus kalau dia lagi bertanya tentang pelajarannya kayak gimana, terus dia sering main topi di depan di kursi gitu kan. Sambil digini-gini, kalau Topi kan suka digini-gini kalau si Dede. Terus di bawah, terus balik lagi ke kamar, kan dia posisinya kayak gitu. Ya udah Bi, doain aja si Dede biar tenang atau kayak gimana. Ya nih. Terus Teteh, nah posisi Teteh nih jam 10. Terus mau bobo. Nah posisi bobo itu kan di kamar Dede ya. Kamar Dede, si Teteh masih tetap pengen di kamar si Dede. Udah kita tidur, posisi aku lagi tidur ya Bang ya. Sama Tetehku Teh Ina. Nah di dalam mimpiku itu kayak gini loh Bang. Kayak itu aku itu lagi main sama teman banyak gitu kan. Teman banyak kan. Ya kita main cekik-cekikan Bang. Dalam mimpi aku itu kan. Ya kita asik aja main gitu kan. Malah makin kesini makin keras gitu kan. Aku bilangnya kayak gitu. Pas sadar aku ditempeleng Bang. Peleng kayak gitu kan. Kalau dalam di Sunda itu kan Arisya rek mainan orang, kan gitu kan istilahnya. Aku posisi udah di atas gini Bang. Oh Teteh. Iya aku udah posisi di atas di badannya si Teh Ina. Oh di atas kakaknya. Udah di posisi di atas kayak gini, aku ditempeleng. Nah Teh Ina langsung, aku sadarnya dari sana aja Bang. Lah aku ini kenapa perasaan tadi aku main deh. Kok jadi tiba-tiba ada di atas gitu kan. Mana mereka mainan sana gitu kan. Pindah sana gitu kan karena takut gitu kan. Ya aku masih kebingungan ya Bang ya. Ngapain sih? Ya udahlah aku lanjut tidur, habis orang ngantuk gitu kan. Aku lanjut tidur. Nah, besoknya pagi si Teteh ini langsung ngomong ke Bapak. Bilang ke Bapak. Pak, Rani nih. Kenapa? Malam mereka mainan lancuk gitu kan. Biasa kalau Sunda ya. Emang kenapa? Ya malam tahu-tahu aku dicekik kayak gini Pak, sana gitu kan. Lah, maknya sih sana gitu. Nya sana. Wah, ya emang lain dia deh, sana gitu kan. Ya udah, nanti kita panggil Ustadz aja, gitu kan. Nantilah nunggu Mang Budi datang, gitu kan. Nah di sana Mang Budi itu nggak lama datang, pulang gitu kan, udah pulang dinas gitu kan. Ngobrol si Bapak. Mang, iya senang, iya Bang selain iya nadi ini bukan udah nggak zaman didiemin lagi, udah nggak bisa didiemin gitu kan. Emang kenapa? Ya si Rani malam mau nyekik kakaknya gitu kan, mau nyekik si Teteh gitu. Yang orang Kak Ustadz deh gitu kan. Itu posisi di besoknya lagi ya, kita mau tahlil lagi hari ke-6. Nah di pagi hari itu ya Bang ya, di pagi hari aku kan mau ngambil baju ya, mau ngambil baju di kamar kedua, kan posisi kamar kedua itu dekat lah dengan ruang keluarga ya, gitu kan. Aku ngambil pakaian di sana Bang. Nah posisi kamar itu kan risbang kayak yang risbang zaman dulu Bang, yang dari besi itu. Risbang itu apa? Kasur kalau kita yang dari besi ya? Yang dari besi yang pakai tirai itu kan Bang, kalau dulu kan. Nah posisi itu kan kasur, terus lemari, gitu kan, lemari besar, kayak gitu, lemari besar. Nah posisi aku udah ngambil baju, gitu kan Bang ya, karena aku mau mandi. Gitu. Posisi kamar itu kan nggak ada siapa-siapa ya Bang, nggak ada sama sekali. Aku keluar lah, tutuplah pintu, gitu kan. Nah habis beres mandi Bang, aku baliklah ke kamar tersebut. Itu susah Bang, nggak bisa dibuka. Karena posisi kunci pintu itu bukan yang dikunci pakai kunci itu Bang, tapi di slot yang dipakai gitu digeser. Kan, yang digeser gitu. Nah itu susah dibuka Bang. Aku tanyalah sama Bibi, Bi yang di dalam siapa? Gitu kan. Kata Bibi, nggak ada siapa-siapa. Gitu kan. Si Teh Ina ada nggak? Gitu kan aku bilang. Gak ada. Lah ini kenapa pintu nggak bisa dibuka gitu kan aku pikir.
Masa sih? Gitu. Bener nggak bisa dibuka gitu kan. Aku bilang, panggillah si bapak. Pak, ya, ke itu pintu nggak bisa dibuka sih gitu kan. Kenapa? Nggak tahu. Ada orang di dalam kali. Nggak ada. Nah si bapak sampai naik tuh. Naik ke atas bangku. Lihatlah. Kan ada di sela kamar itu kan ada ya. Kusen gitu ya? Kusen itu. Bapak lihat ke sana. Nggak ada. Nggak ada orang sama sekali bang. Sampai si bapak itu memutuskan ke jendela. Jendela keluar dulu kan. Ke jendela kamar. Dibukalah jendelanya gitu kan. Masuk si bapak. Nah si bapak sampai karena kesal mungkin ya. Nah sih hayangna gitu kan. Apa sih maunya? Ganggu terus gitu kan. Nah habis kayak gitu teh. Dah keluar aku biasa lah gitu kan. Ganti baju. Sambil mau nyiapin tahlil kan. Tahlil berikutnya. Nah kita lanjut tahlil ya bang ya. Di sore hari itu kita lanjut tahlil. Sambil ya si bapak itu ngomong gitu kan. Bicara sama si Amang itu kan. Si Mang Budi itu. Bud. Kayaknya bener deh. Kita harus pakai ustadz gitu kan. Karena ini gangguannya bukan lagi ke masalah lempar barang atau suara, tapi udah ke fisik gitu kan. Iya, ya sana kita kapan-kapan ke sana. Jangan kapan-kapan, mending hari ini aja lah kita ke ustadz gitu kan kata bapak. Soalnya ini kalau udah nyangkut main fisik, nyawa seseorang akan bisa melayang lagi gitu kan. Oh ya udah tuh gitu kan. Karena di kampung aku itu kan ada ustadz ya bang, ada ustadz gitu kan. Nah dipanggil lah. Kan si ustadz itu dipanggil ke rumah. Nah si ustadz itu nanya posisi gangguannya di mana, gitu kan. Oh ini di kamar ini, gitu kan. Di kamar si Dede, gitu kan. Posisinya udah sama pintu keselot sendiri. Terus Rani mau nyekik kakaknya, gitu kan. Terus dia si Pak Ustadz itu langsung ke kamar. Aku nggak tahu ya kelihatannya sih lagi ngobrol tapi nggak tahu bang, nggak nampak gitu kan. Nah habis kayak gitu dia bilang ke bapak sama ke Mang Budi, Pak nantilah aku mau ke guru aku dulu gitu kan. Aku mau ke guru aku dulu. Aku nggak bisa mastiin kapan-kapannya aku bisa datang lagi, tapi aku yang pasti aku mau ke guru dulu karena aku nggak bisa. Tuh. Kata si ustadznya, tanpa menjelaskan lebih detail kita juga nggak tahu gitu kan. Nah habis kayak gitu teh, dah ustadznya cuma baca doa biasa aja lah. Ya istilahnya kalau dalam di Sunda mah apa ya, membentengi lah, mempagari supaya nggak ada gangguan dari luar lagi gitu kan. Udah selesai dari sana. Nah hari ketujuhnya gitu kan, hari terakhirnya itu kan 7-nya. Kita habis beres tahlil bang, biasa aja kita tahlil. Nah habis tahlil itu kita berbincang lagi gitu kan. Bu, kumaha iya? Nah, gitu kan kata bapak itu. Ya kemarin si Ustadz nunggu dari gurunya. Kita nggak bisa maksa gitu kan. Di saat kita lagi ngobrol bang, di saat kita lagi ngobrol seru gitu kan, kayak gimana, itu suara lemari bang. Kan lemari posisi di kamar, bukan lemari kayak gantungan gitu bang, besar tapi dengan satu kaca. Oke. Kan ada sekat-sekat kayak gitu kan. Itu pintu di dalam lemari itu kayak duk, kayak yang ngerakin aja, kayak yang ada orang di dalam lah, geduk gitu. Bu, Deta di mana? Gitu kan? Di kamar. Gitu. Coba kita lihat yuk. Takutnya ada apa-apa gitu kan. Ada siapa gitu. Kita coba cek. Bapak coba cek ke kamar juga. Posisi masih sama bang. Duk. Kayak gitu aja. Kayak yang berusaha untuk merotak keluar lah. Cuma sulit gitu kan. Si bapak dibuka. Emang gak ada apa-apa bang. Gak ada apa-apa sama sekali. Jadi sekarang gangguannya itu bukan dari tangisan, bukan dari barang, ya kayak gitu aja. Kayak udah mau mencelakai gitu kan, terus kayak yang udah berani gerakin pada barang gitu kan. Habis kayak gitu, ya udahlah gitu kan. Terus kita ngobrol lagi bang, misalkan harinya, ya udahlah daripada kayak gini terus.
Kata si bapak itu, daripada kayak gini terus, ini dikontrakin aja lah. Ini kita kontrakin daripada kayak gini terus. Terus kata si Mang Budinya kayak gini, iyalah gitu kan, biar kan panggil ke istrinya itu mamahnya. Iyalah biar si mama juga biar fresh gitu kan. Jadi si Mang Budi itu mau bawa istrinya itu ke anaknya dulu. Yang tinggal di Bandung karena anak pertama itu udah nikah kan. Nah, pindah, nah tadinya rencananya mau pindah ke sana tapi belum, nanti dulu lah, nah, gitu kan. Ya nanti tunggu waktunya yang tepat aja gitu kan kata. Nah udah udah seminggu lewat nih Bang, udah seminggu lewat. Kita posisi biasa aja. Nah udah ada yang mau udah diiklanin lah ini bahwa rumah itu mau dikontrakin gitu kan. Tapi ya mau nggak mau tetap harus dikontrakin ya Bang ya, karena untuk kesehatan mental dari si Bibi juga gitu. Padahal si Bibi nggak mau untuk rumah itu untuk dikontrakin atau karena banyak kenangan indah gitu kan sama anaknya. Di hari pertama, di hari lagi pemasaran kayak gitu, adalah tetangga namanya Teh Yuli gitu kan. Dia nawarin, teh gitu kan. Ya ada apa? Ini ada yang mau ngontrak gitu kan. Nah pertama udah oh iya, terus ditanya sama si Bibi itu mau bulanan atau tahunan, gitu kan? Tapi lebih enak tahunan. Ya, ntar teh ya, aku lihat-lihat dulu, gitu kan? Dah, dia belum sempat Pak, belum sempat masuk ke ruang keluarga, apalagi lagi lihat ke kamar dia belum sempat, dia langsung pulang. Pulang katanya. Baru nyampe teras. Ruang tamu doang. Ruang tamu. Baru ruang tamu, dia langsung bilang kayak gini, lagi duduk ngobrol. Kayak yang dia itu ngelihat sesuatu atau apa gitu. Cuman dia langsung, nggak jadi. Nanti aja teh nanti dikabarin lagi ya, gitu kan katanya. Oh ya udah nggak apa-apa, gitu kan. Ya nanti dikabarin lagi sama Teh Yuli, udah. Hari berikutnya lagi Bang. Sebentar teh, saya pengen tahu, itu rumahnya kosong, ada barangnya atau? Ada, masih ada. Semuanya masih ada? Masih ada, masih komplit. Oke, gitu. lanjut. Di hari berikutnya, karena lama gitu kan, nggak ada yang ngontrak terus ya Bang ya. Si Bibi tetap memutuskan untuk pindah, gitu kan. Pindah ke rumah anaknya yang di Bandung. Termasuk barang dibawa, dan kita pun sebelum si Bibi pindah, pas udah pindahin barangnya, si Bibi ngebilang ke si bapak, udah isi aja deh sama A, gitu kan. Kata si bapak, nggak mau. Nggak udah di rumah ini aja, biar ini kosong gitu kan. Biar nanti ada yang ngontrak lagi, biar mudah gitu. Oh ya udah tuh, nitip aja ya gitu kan. Udah tuh, udah. Nah di hari berikutnya ya Bang ya, karena ada yang mau lihat-lihat kontrakan lagi gitu kan. Jadi si bapak itu telepon si Bibi gitu kan. Ita bisa kesini nggak gitu kan, karena posisi Bibi kan udah di Bandung, udah pindah gitu. Ya ada kenapa gitu kan, ini ada yang mau ngontrak gimana, karena Ama nggak tahu harganya berapa gitu kan, karena yang ngontrak pengen ketemunya sama Ita gitu kan. Nah datanglah Bibi, nggak ya ditelepon pagi. Nah siang jam sekitar jam 12 jam 1 Bibi udah datang gitu kan. Mana yang mau ngontrak teh gitu kan. Telepon aja, ini ada nomor teleponnya. Nah, ditelepon lah. Nah, udah ditelepon, datang tuh. Nggak lama kemudian datang yang mau ngontrak itu. Yang kedua udah sempat masuk ya Bang ya. Cuma udah sempat masuk, si Bibi udah bangga aja, udah seneng gitu kan. Oh ya udah pasti ada yang ngurus rumahku gitu kan. Tapi pas mau masuk ke ruang tengah, ada yang kayak yang nyorong, pergi sana gitu kan. Kayak yang nyorong aja nggak boleh gitu. Kayak sorong. Nah kata kayak yang mau ngontrak itu, nanti aja ya. Nah yang ngontrak ini ya Bang ya, rata-rata itu perempuan semua, karena mereka udah berkeluarga. Oke. Mereka udah berkeluarga, jadi yang lihat itu bukan suaminya, tapi si
para ibu-ibu ini gitu yang lihatnya itu. Nah pas kayak gitu, kenapa nggak jadi? Nanti aja ya, nanti aja gitu kan. Ya kenapa? Ya nanti aja, nanti aku kasih informasi lagi. Tapi si ibu yang nomor 2 ini ngomongnya bukan ke si Bi Ita, tapi ke tetangga lagi. Oh. Yang ini ya. Cerita. Gitu. Kayaknya mah enggak deh di sana mah. Kenapa? Ada anak kecil. Oh. Ada anak kecil di belakangnya gitu. Kan di belakang si Teteh Ita itu ada anak kecil. Dia bisa lihat. Bisa. Jadi si dedenya itu nampakin gitu. Oh. Cuma pas di DAT nggak ada gitu kan. Nah hari berikutnya lagi ada yang mengontrak lagi bang. Kalau orang yang ketiga ini sempat lihat lihat ke seluruh bagian rumah, ke kamar, ke ruang tamu gitu kan, ke ruang keluarga juga. Kan kamar di sana ada 3 ya. Gitu kan. Terus ada dapur, dia pengen lihat lah semuanya gitu kan di dapur. Tapi pas mau keluar, pas mau lagi berdampingan lah, mau adu harga, dia langsung nolak. Oh maaf ya teh, nanti lagi ya. Kayaknya kalau rumah ini untuk dikontrakin ke kita, kayaknya nggak ada yang nggak ngizinin. Gitu. Kenapa teh? Nggak ada yang ngizinin teh. Di belakang teteh ada anak kecil marah, sambil marah. Padahal si Bi Ita itu nggak lihat. Dia marah, dia nggak boleh. Jadi mau gimana ini? Aku nggak bisa maksa. Jadi maaf ya, lain kali aja, gitu kan. Jadi keesokan harinya itu kayak gini bang. Aku kan mau ke warung ya, sekitar jam 5.30. Dan posisi di kampung aku itu ya, rumah itu nggak ada pembatas bang. Jadi nggak ada pembatas. Jadi kalau akses mau ke warung depan misalnya ya, ke warung depan. Jadi kita tuh lewat kamar si Dede. Dan kamar si Dede itu kan ada jendela ya bang ya. Jadi akses keseharian kita itu ya ke sana, pasti lihatlah ke jendela kamar si Dede itu kan. Nah suatu hari aku jam 5.30 aku ke warung. Terus pas balik, karena aku pingin lihat gitu kan, pingin lihat banget. Karena itu kan jalan utama ya bang ya, meskipun sepi tapi jalan utama gitu. Aku lihat ngelirik ke kiri, ya Allah. Ya mungkin benar ya kata orang tua dulu, Sarupna jangan keluar. Apa tuh? Ya jangan keluar sore-sore gitu, pas maghrib. Ya nggak boleh pamali gitu kan. Nah aku pas lewat, lihat ke pinggir, ke kiri. Itu muka si Dede kelihatan banget bang, muka Dede yang kayak marah, karena aku tahu kan, karena keseharian kan sama Dede gitu kan, mukanya marah, kayak yang nggak terima gitu, kayak yang berontak aja, dia marah kayak gimana, ya aku kaget kan, aku lari, bilanglah ke si bapak, Pak, kenapa? Aku sambil takut ya, Pak, kenapa? Sini sebentar deh gitu kan. Kenapa? Lihat di kamar si Dede gitu kan aku bilang. Kenapa emang di kamar si Dede? Enggak, pokoknya lihat aja ke kamar si Dede deh. Kenapa? Pas dilihat emang nggak ada bang. Oh. Nggak ada sosok Dede yang tadi aku lihat, dia marah, matanya melotot gitu kan, ya kayak yang nyimpen amarah aja lah gitu. Nggak ada bang. Nggak ada sama sekali. Padahal posisi Dede dalam kamar itu lampu belum nyala. Masih padam gitu kan, karena masih jam 5:30 gitu kan. Biasanya si bapak kalau nyalain rumah itu jam 6. Oke. Nyalain rumah itu jam 6, ini kejadian jam 5:30. Nggak ada apa-apa, ya udah sana nyalain lagi lah, nyalain. Udah nyalain karena takut ada apa-apa gitu kan. Nah keesokan harinya ditelepon lah si Ustadz itu, datang lagi sama Mang Budi gitu kan. Sama Muri. Nah ditanyain dulu ke Ustadz yang di kampung itu, gimana, soalnya ini gangguan makin menjadi gitu kan, rumah nggak bisa kejual, jangan kan kejual, ke kontrak aja nggak bisa gitu kan, gangguan masih ada banyak gitu kan, ya kita merasa risih lah gitu.
Ya Pak, nanti aku ke guru dulu, yang kebetulan nggak jauh lah gitu. Ke gurunya, datanglah habis maghrib. Habis maghrib, gurunya datang. Ya kita sambut gitu kan, kayak ya dia nanya tuh, ustadznya itu nanya, emang apa aja yang terjadi gitu kan. Dari awal sampai sekarang lah gitu kan. Ya awalnya gangguan dari sering dengar suara nangis, terus pertama ditampakin sosok dede gitu kan, kayak dia itu orang apa ya, anak itu kayak minta tolong, sedangkan kita nggak tahu minta tolong, kita mau tolongin apa, kita nggak tahu, nggak paham. Ya mungkin bapak tahu gitu kan, Pak Ustadz tahu, oh iya kamar dede mana, terus diceritain juga sama si bapak, aku mau nyekek teteh, terus lemari bergoyang juga kayak gitu, diceritain aja semuanya sama bapak. Pak Ustadz langsung ke kamar dede, ya gak tahu, karena begitu lumayan lama sih di kamar dede itu, sekitar 1 jam ada. Tapi kita nggak tahu, dia itu kayak yang ngobrol aja bang, kayak yang ngobrol tapi kita nggak lihat sosoknya gitu kayak gimana. Nah nggak lama kemudian Pak Ustadz keluar, maaf gitu kan, maaf Pak gitu kan, kenapa emangnya? Ternyata ya nggak digangguin, nggak banyak gangguan kayak gimana, anak ini udah di sini, anak ini udah terkurung. Anak ini udah nggak bisa kemana-mana, makanya dia selalu minta tolong dede, nggak bisa kemana-mana gitu kan, dede sakit, ya dia karena dia udah terkurung gitu. Maksudnya terkurung kayak gimana gitu kan, ini anak udah jadi tumbal. Iya, udah jadi tumbal seseorang. Nah kita kan tanya, siapa? Ini adalah orang terdekat kalian. Kalian juga pasti tahu, cuma saya nggak mau bilang siapa orangnya, tapi kalian juga tahu, ini orang terdekat kalian. Nah kita kan berpikir siapa gitu kan, kok sampai apa ya, sampai Mang Budi itu sampai marah. Ini siapa sih gitu kan, siapa sih yang berani numbalin anak saya, apa dosa anak saya gitu kan, apa salah saya juga. Nah kayak gitu. Ya lebih baik mending diselesaikan dulu. Aku di sini tadi udah komunikasi, kan? Udah komunikasi sama si Dede. Dede kalau Dede sayang sama Mama jangan kayak gini. Kalau Dede pingin lepas, Bapak bisa bantu, tapi jangan ganggu. Ikhlasin, karena bagaimanapun juga Dede nggak bakalan dipindahin. Dede masih tetap di sini. Jadi cuma Pak Ustadz itu minta tolong ke buta hijaunya tolong dilepasin. Jadi dia itu nggak bisa kemana-mana, jadi terkurung aja di sana. Terus sebentar, buta hijaunya itu siapa ini? Ya dia itu ada yang nyuruh. Dia itu yang mengikat Dede. Iya, yang mengikat si yang Dede, mengurung Dede, jadi nggak bisa kemana-mana. Iya. Terus pihak keluarga nanya kan, siapa gitu kan, kalian sudah tahu. Kalian tahu ini orang terdekat kalian, yang pasti dia itu pengusaha. Jadi tujuannya dia seperti ini, yaitu untuk melariskan usaha dia. Jadi buat hartanya jadi lebih. Iya, jadi seperti itu. Sadis banget. Nah, di sana kita kita lagi diem nih, langsung si Biitanya langsung, oh si iya, gitu kan. Nah, si Mang Budi langsung, siapa? Gitu. Wah, bener iya mas. Terus salah deh, ya mun pengusaha mah, gitu. Paingan, ya saya udah curiga nih orang. Kenapa yang awalnya baik ke anak saya ternyata seperti ini, gitu kan? Siapa? Kita masih bertanya tuh siapa? Telepon, gitu kan? Kata Biita, sambil marah. Telepon, makanya telepon. Siapapun telepon lah. Mau Rani kek, mau Papa,
mau AA, pokoknya telepon, gitu kan, ya Uni itu. Nah kayak itu, diteleponlah sama si bapak. Nih, ya A, lagi di mana? Di rumah A. Emang kenapa? Bisa nggak besok, kalau besok itu ke rumah? Ada hal penting yang harus dibicarakan. Ini menyangkut semuanya, gitu kan. Ya ada apa dulu A? Enggak. Si abang ada nggak? Nah, si bapak langsung ke sana. Abang nggak ada, keluar kota, gitu kan. Udah berapa hari keluar kota? Udah hampir 3 hari, 4 harian lah. Ya, kenapa emangnya? Nggak, besok kamu pulang. Pulang dulu. Karena kita ini menyangkut kita semua, jadi ini urgen, kamu pulang. Nah, besok harinya dia pulang. Nah, disebutin lah, Bang. Datang, Assalamualaikum, gitu kan. Jam berapa nih datang? Datangnya itu jam 10 pagi. Pagi, gitu kan, jam 10 pagi. Ada Pak A, teh, gitu kan. Cik, nah, namang ini sekarang ngomong jujur aja. Sebenarnya si abang itu sabar. Gitu kan. Emang kenapa? Ada yang salah sama si abang? Gitu. Enggak, kok tega? Ini ponakan kamu. Kok sampai tega si abang ngelakuin kayak gini? Emang kenapa? Kamu mau mentingin orang keluarga kamu atau si abang? Tapi kalau menurut AA, ini bisa. Daripada ujungnya akan celaka semua. Kenapa? Gitu. Nah, diceritain lah sama si Mang Budi. Dia juga sambil marah. Bener, sambil apa ya, sambil sakit hati, ya, marah, iya, kecewa, iya, jadi campur aduk ya. Dia sambil nangis, dia bilang, nih denger, kenapa si abang begitu tega ke si Dede? Kenapa? Kamu nggak tahu si Dede meninggalnya karena apa? Gitu kan. Ya karena sakit. Enggak, bukan sakit. Kenapa? Dia dijadikan tumpal oleh suami. Bibi kan kaget. Gak mungkin, gitu kan? Gak mungkin lah, gak mungkin kalau si abang ngelakuin kayak gini. Tapi ini kenyataannya. Si abang begitu tega. Dia itu ponakan kamu, dia dianggap anak sebagai anak lah kayak kamu kan. Dia dari kecil diurus sama kamu, dia panggil ke kamu itu ibu. Tapi kenapa seperti ini? Ya aku Uni juga nggak tahu. Ya udah, sekarang mau keluarga kayak yang kamu pilih atau siapa? Kalau kamu pilih keluarga, kamu selamat. Tapi kalau kamu pilih si abang, kamu celaka. Aku nggak kecewa sama kamu, karena kamu juga nggak tahu. Tapi kalau ada si abang di sini, nggak tahu, hancur, gitu kan? Kata si bapak juga sama, hancur kalau si abang ada kelihatan di sini. Akhirnya setelah berpikir, akhirnya Bi Uni pindah, gitu kan, ngisi tuh. Dan dia ikhlas untuk lepas dari si abang. Lebih baik ngelepasin si abang demi keselamatan, gitu kan. Dia mutusin tuh pindah lagi ke Garut. Dan ngisi rumah, gitu kan. Rumah yang mana nih? Rumah kakek, peninggalan kakek. Dia bawa barangnya, terus tinggallah di sana. Nah, di sela-sela siang hari sekitar jam 1, gitu kan. Kita lagi ngobrol bagaimana ke depannya, kita lagi ngobrol nggak nyangka kayak gimana. Ada yang ketuk pintu, Bang. Ketuk pintu. Dia bilang, "Assalamualaikum," gitu kan. Nah, si Bi Ita ini langsung ke depan. Bi Ita ini diintip lah, gitu kan, diintip. Lah, ini siapa? Kok ada seorang wanita sih, gitu kan. Jadi perawakannya itu dia pakai kerudung ya Bang ya. Dia pakai kerudung, terus perawakannya nggak terlalu tinggi, gitu kan, sedang lah gitu. Cuma kulit juga sawo matang gitu. Dia datang. Nah, dengan kaget juga Bi Ita langsung nanya, "Mau ke siapa?" Gitu kan. Mereka saha teh. Dupi ieu leres Bumina Uni, gitu kan. Apa benar ini rumahnya Uni? Gitu. Oh iya, gitu kan. Uninya ada nggak? Oh ada. Silakan, gitu kan. Dipersilakan masuk sama Bi Ita itu.
Gak lama dipanggil lah Uni ke depan. Ini ada tamu, ada yang nanyain gitu kan. Uni nyamperin. Dan Uni juga, si Uni juga nggak tahu itu siapa. Oh, nggak kenal. Nggak kenal sama sekali. Ya persilakan duduk, kita berbincang. Nah si perempuan ini nanya, ini teh Uni, mohon, ini Uni ya, iya. Enggak teh, aku cuma mau nanya aja. Teteh udah lama sama si abang? Apa benar teteh suami istrinya si abang? Gitu kan. Oh iya. Udah berapa lama teh? Ah belum lama. Gitu kan. Terus maaf ya teh ya sebelumnya. Kejadian apa yang telah menimpa keluarga teteh? Gitu kan. Nah kita kan pada heran. Kok bisa tahu gitu kan, apa yang terjadi sama keluarga kita, kok dia bisa tahu, sedangkan dia orang asing gitu kan buat kita. Nah ditanya lagi lah sama si bapak, emang Neng siapa gitu kan. Gini loh Pak, saya datang ke sini saya adalah bekas istrinya si abang. Oh, mantan istrinya. Ya, yang keempat. Kan. Yang keempat Bang, itu keempat. Berarti Bi Uni yang kelima. Ya, gitu. Terus? Bi Uni yang kelima. Dia nyeritain apa yang telah terjadi sama keluarga Bapak gitu kan. Diceritain sama si Bapak, sama Bi Ita juga. Ya anak saya udah nggak ada. Jadi diceritain lah dari awal tuh sama si Bi Ita itu, sama Bi Uni juga. Jadi Uni ini kenal sama si abang. Nah, dikenalin sama seseorang. Gitu kan. Dikenalin sama seseorang yang begitu kenal sama si Bi Uni juga, kenal sama si abang juga. Jadi dicomblangin lah, Bang. Oke. Ini temennya siapa? Temen si abang. Teman kerja apa teman apa nih? Ya kan Bi Uni profesinya nyanyi. Oh, penyenyong. Oke. Penyenyong. Dikenalin lah gitu kan. Udah sering komunikasi mungkin ya. Terjadilah. Nah, sebelum nikah nih Bang. Si abang baik datang ke rumah. Ngajak main si Dede gitu kan. Kayak yang tadinya si Dede panggil Om, jadi ayah. Oh. Gitu kan, karena saking dekatnya, karena mau jadi calon suami Bi Uni. Kan si Dedenya panggil ke Bi Uni itu ibu. Karena dari kecil gitu kan. Nah, diajak main kemana pun diajak, baik pokoknya Bang. Kita nggak nyangka kalau dia itu baik, nggak tega ngelakuin kayak gitu. Nah, seminggu sebelum pernikahan, si abang ini pergi nggak tahu kemana gitu kan, nggak tahu, pokoknya mau ada cari barang. Nah padahal dia bukan cari barang, dia bilangnya mau cari barang ke istrinya tapi nyatanya ke gurunya. Nggak tahu tuh, dukun maksudnya ya, nggak tahu juga Bang. Mau dukun nggak tahu kan. Nah dari sana seminggu kemudian, pas hari H mau nikah, biasa. Nah, di 3 hari sebelum pernikahan terjadi Bi Uni ini ya, si Dede ini ngelamun. Jadi ngelamun, yang tadinya suka makan Bang ya, makannya itu lahap banget, karena perawakannya itu gemuk gitu kan, rambut ya tipis lah gitu kan, dicepak kayak gitu. Dia yang tadi ceria Bang, nggak pernah ngeluh sakit, nggak apa-apa, nggak ada riwayat sakit jantung atau apa, enggak. Selama 3 hari mau ke pernikahan dia itu sakit, cuma melamun aja, ditawarin makan nggak mau. Terus Dek jajan yuk, biasanya dia suka jajan gitu kan, diajak juga sama Bi Uni tapi nggak mau. Nggak mau. Nah pas di hari pernikahan itu, dia itu duduk. Nah jadi kan posisi rumah itu, dapur itu menghadap, pintu dapur itu menghadap ke sumur Bang.
Karena kalau di kampung nggak ada kamar mandi di dalam rumah kan. Tapi di luar rumah. Ya, di belakang gitu. Ada sumur, ada ruangan kamar mandi gitu kan. Dia itu ngadep Bang, ngadep ke sumur. Sambil ngelamun gitu kan, sambil ngelamun. Jadi setelah si Dede ditanya udah makan atau belum, anak itu masih juga belum jawab ya. Nggak mau, masih tetap nggak mau. Nah setelah ijab kabul Bang, karena hari itu pas ijab kabul itu dilaksanakan malam hari. Jam 8 malam. Jam 8 malam. Nah setelah 3 hari pernikahan ijab kabul gitu kan. Setelah ijab kabul si Bi Uni ini diajaklah sama si Abang. Berangkat dulu tuh si Abang. Berangkat keluar kota. Sama Bi Uni ini? Enggak, Bi Uni masih di rumah. Masih di rumah. Setelah 3 hari ijab kabul si Abang berangkat. Nah setelah itu balik lagi kan. Katanya mau cari barang lagi gitu kan. Setelah 3 hari berangkat itu dia kembali tuh. Karena Bi Uni kan masih ada di rumah sama Bi Ita kan. Masih serumah. Setelah itu dari sana itu, dari pulang dari luar kota itu, si Bi Uni itu dibelikan rumah. Di mana? Bandung. Oh di Bandung. Dibelikan rumah, dibelikan mobil. Nah kita kan gak curiga ya, mungkin karena dari usahanya aja gitu kan, udah tabungan atau kayak gimana. Kita nggak nyangka kemana-mana gitu. Setelah itu Ibu Uni ke Bandung, Dede sakit. Oh, Bu Uni pindah ke Bandung, dibawa sama suaminya. Suaminya, Dede sakit. Ya, Dede sakit. Terus kejadiannya itu malam jam 11. Dibawalah ke puskesmas. Yang tadi saya ceritakan di awal, bawa ke puskesmas. Nah, pas 3 hari dirawat, itulah. Jadi 3 hari dirawat, Dede dinyatakan meninggal. Gitu. Pas waktu pemandian nih Bang. Waktu pemandian itu mau pemakaman itu, kalau penyakit jantung nggak ada riwayat penyakit jantung, tapi kita heran karena posisi badannya itu ya yang gemul itu, di tangan ada kayak tapak itu ya, lebam kayak yang habis diikat. Dipegang aja. Tangan dua, terus di kaki 2, jadi terus di lengan juga kayak ada tapak lengan, tangan gede gitu kan, kayak yang dicengkram erat gitu kan. Ini ada di sini besar. Jadi ya itu kemungkinan benar-benar dia itu dicengkram sama buta gitu kan, sampai dia itu meringis kesakitan atau kayak gimana. Nah si istrinya yang mantan istrinya yang nomor 4 itu dia menceritakan juga. Jadi dari istri pertama sampai istri Bi Uni ini gak ada anak, gak punya anak. Jadi yang jadi korban itu adalah anak dari saudaranya. Gitu, jadi anak dari saudaranya termasuk yang mantan istrinya ini, yang istri yang 4 sama. Jadi ponakannya. Jadi yang 4 ini pokoknya udah mantan semua ya? Iya. Mantan, cuma nggak, yang 1 yang 2 masih. Oh masih. 3, 4, 5 udah nggak. Gitu, jadi nah setelah dapat kabar dari mantan istrinya ini, carilah informasi Bi Uni ini ke temannya. Si Abang kemana sih? Gitu kan. Karena waktu waktu pernikahan itu ya bukan resmi ya Bang. Di bawah tangan. Gitu kan. Nah habis kayak gitu, carilah informasi si Abang. Nggak ada, di Bandung nggak ada, di mana-mana nggak ada. Nah carilah ke salah satu temannya yang nyemplangin dia itu. Katanya pindah keluar kota. Pindah keluar kota, terus kemarin juga datang ke sini, bukan datang, telepon. Dia telepon ke sini, katanya mau pinjam uang. Yang tadinya ya mungkin nggak ada. Kembali lagi, nggak tahu ya Bang ya, mungkin nggak ada. Jadi keadaan dia itu sekarang emang hilang dan kabarnya belum nikah. Gitu. Dan alhamdulillah setelah rumah itu rumah peninggalan kakek, setelah diruqyah, setelah dibersihin semuanya, setelah dilepas juga si Dede gitu kan dengan ikhlas kayak gimana. Alhamdulillah Bang, setelah jarak setengah tahun rumah itu terjual. Alhamdulillah rumah terjual, dan si Bibi juga udah pindah lagi ke Bandung.
Ita juga tinggal sama anaknya, sama suami, ya sama di Bandung lah, sama suaminya Mang Budi itu, gitu. Jadi ceritanya seperti itu, Bang. Oke, Teh, silakan diminum. Udah. Saya pengen tanya nih. Iya. Yang beli itu orang situ apa orang jauh? Orang luar. Orang jauh. Iya. Berarti nggak tahu silsilah? Nggak ada. Nggak dikasih tahu? Nggak ada. Oke. Cuma pas kan kesering nggak datang lagi kan Bapak datang lagi ke sana. Jadi rumah itu udah direnov aja. Jadi bukan posisi yang waktu beli gitu, udah direnov. Jadi lebih terang lah, lebih ada cahaya gitu ada. Nih saya penasaran nih. Iya. Ini kan pergi keluar, istilahnya belanja bilangnya, padahal pergi ke dukunnya. Iya. Tahu nggak kemana dukunnya itu, di mana gitu? Ada yang tahu nggak? Ada, kakak ipar, suaminya Teh Ina. Oh, kenapa bisa tahu? Karena dia yang diajak. Oh, yang diantar. Iya, kayak ada ya, ayo anter gitu kan ke sini mau mencari barang gitu kan biasanya. Nah diantar, tapi si Adayat itu nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk? Nggak boleh. Dia harus di luar. Dan si abangnya yang masuk. Tapi dari situ tuh tahu nggak sih kalau si yang nganter ini kalau itu rumah dukun? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Disangkanya itu ya gurunya aja gitu. Nggak tahu itu dukun atau apa gitu kan. Bentar ya Adayat, kamu tunggu di luar. Abang masuk ke dalam. Abang mau ngobrol sama guru abang. Gitu aja. Oh. Nah, cara numbalinnya tahu nggak? Keluarga itu seperti apa nih? Dede itu ditumbalinya seperti apa? Jadi Dede itu kalau sama Pak Ustadz ya. Jadi anak itu pas si orang ini berangkat ke sana, nama si Dede itu, jasad si Dede itu, rohnya udah diikat di sana. Medianya apa nih? Misalkan foto lah atau? Iya, foto sama nama, nama si Dede gitu. Nama si Dede, terus kan foto ya gampang ya kan, tinggal dikasih. Nih foto anak ini. Yang jadikan sasaran berikutnya. Gitu. Nah udah. Nah habis dari sana, ya kita biasa-biasa aja nggak. Ya mungkin iya gitu kan, cari kain dengan mediasi itu. Jadi bukan si Dede aja Bang. Jadi di sana itu banyak. Teh Rani, ya. Tadi tuh saya sempat agak bingung nih. Kan tadi pas lagi tidur nih, tiba-tiba mimpi nyekek, taunya beneran nyekek, terus ditampar baru sadar. Itu tahu nggak sih, pernah tanya nggak sih jawabannya kenapa bisa begitu? Jadi gini Bang, jadi setelah si Dede ini meninggal, nah si abang ini sempat kan beli buah-buahan lah, nah, sempat mau ngasih ke Teh Ina. Nah, karena waktu itu Teh Ina nggak mau gitu kan, karena menolak nggak mau, jadi disimpan lah gitu. Ya udah Bang, nanti aja dah. Nah kemarin kata Pak Ustadz, kata Pak Ustadz itu, ini adalah bentuk cara baru. Dia itu mencoba dengan tidak untuk menumbalkan anak kecil, karena menumbalkan anak kecil udah mulai susah. Jadi dia mulai dengan cara yang lain, apakah bisa atau tidak. Ternyata dengan cara itu dia nggak bisa, dia gagal. Gitu. Jadi itu menurut penuturan dari Pak Ustadz. Dan menurut penuturan dari Teh Ina juga, dia sempat menolak pemberian apel dari si abang. Gitu. Oh jadi maksudnya Teh Rani itu kesurupan? Iya, kesurupan. Pada saat itu tuh bukan mimpi? Bukan. Jadi benar kata Pak Ustadz juga, waktu itu aku kesurupan sebagai buta ijo itu. Oh, jadi buta ijo itu kayaknya marah gitu? Iya. Dan mau nyekek si Teh Ina. Tapi nggak bisa? Karena kalau udah sadar gitu kan. Dan artinya bahwa ke media yang lain, ke tumbal yang lain, ke yang dewasa itu nggak bisa. Gitu. Jadi tetap harus ada anak kecil tumbalnya. Nah Teh, saya pengen tahu, kan tadi yang selalu ditampakin dan selalu ngedenger dari arwahnya Dede, itu kan keluarga. Nah tetangga sendiri pernah nggak ada yang cerita atau yang ngasih tahu nih kalau tetangga tuh ada yang lihat atau yang denger juga? Ada. Jadi suatu saat jam 2 pagi, jam 2 malam itu ya, ada tetangga nih yang dekat rumah gitu kan, posisinya dekat rumahnya itu dekat, karena posisi kita
depan rumah lah, depan rumah si kakek itu kan. Dia itu mau berangkat ke pasar jam 2. Nah, pas dia mau belok, kan dekat kamar utama itu ada jendela ya. Karena posisinya kan ruang tamu, terus kamar kan. Nah, di sana ada jendela. Padahal rumah itu udah kosong. Posisi rumah itu udah kosong. Si tetangga ini mau berangkat ke pasar, dia melihat ada anak laki-laki di sana. Dek, mau kemana? Dek, gitu kan. Dek, nggak masuk ke rumah. Ini udah dingin. Kamu siapa? Gitu kan. Nggak ngejawab. Dek, masuk. Kamu siapa? Gitu kan. Nggak ngejawab, masih ngejawab. Malu sama orang Sunda ya Bang ya. Wah, buah gila gitu kan. Buah edan ini anak gitu kan. Buah jurik mah gitu kan. Aja jangan ini hantu gitu kan. Ya udah. Nah besoknya diceritain ke si bapak. Oh dia itu nampak si Dede ada berdiri di depan rumah menghadapnya ke jendela kamar. Jadi seolah-olah dia itu minta bantuan. Kenapa sih saya ditinggalin? Ada apa? Kenapa? Gitu kan. Nah dan yang di pinggir si Teh Yuli itu, yang namanya Teh Yuli itu tetangga itu dia sering melihat si Dede itu mondar mandir di ruang keluarga. Karena keseharian dia kan main di sana, ke kamar, ke ruang keluarga, kadang ke pinggir ke lorong. Tapi nggak ngeganggu kalau sekarang gitu kan, udah nggak ngeganggu. Apalagi rumah sekarang itu udah direnovasi, jadi nggak nampak lagi. Terani, ya? Ada yang bikin saya bingung nih. Sebelum abang nikah sama Teh Uni, tahu nggak kalau abang ini tuh udah pernah nikah sebelumnya? Belum, nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu? Nggak pernah. Kita keluarga itu tahu pas perempuan itu datang. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa nikah siri di bawah tangan, nggak nikah resmi? Karena awalnya gini Bang, keluarga itu udah melarang supaya tidak menikah di bawah tangan. Tapi karena awalnya diiming-imingi sama si abangnya, karena si abang udah punya pekerjaan yang bagus, rezeki yang bagus juga, dan intinya bisa membahagiakan lah. Jadi Bi Uni itu ngambil keputusan, ya udah, aku mau di bawah tangan, nikah di bawah tangan, agar kehidupanku bisa bagus aja, lebih baik gitu, lebih baik dari sebelumnya. Padahal ini adalah awal dari malapetaka. Itu. Jadi akhirnya keluarga juga ngekasin nih. Iya. Udah nikah siri nggak apa-apa lah gitu. Iya. Karena Teh Uni ini udah kekeh gitu ya. Iya, udah kekeh. Mau meskipun dilarang bagaimanapun tetap dia nggak mau, karena dia memikirkan, nanti aku bakal punya rumah, nanti aku bakal punya mobil, punya harta lah gitu. Yang penting aku nikah aja dulu lah. Gak apa-apa untuk di bawah tangan untuk kali ini. Itu. Jadi dia mikirnya simpel. Agar dia bahagia, dia punya suami kaya raya, bisa memenuhi kebutuhan dia, ya itu. Jadi keluarga nggak bisa memaksa lagi. Oh. Gitu. Nah, pastinya ini Teh Uni itu sama abang nikah berapa lama? Nggak lama Bang. Nggak lama, paling 2 bulan kurang lah. Setelah kejadian itu aja Bang. Oh, 2 bulan? Iya. Setelah kejadian ketahuan gitu sama keluarga bahwa si abang kayak gini, terus setelah pokoknya udah setelah si Dede nggak ada aja. Tapi keluarga sendiri tahu nggak di mana keberadaan keluarganya abang ini? Pernah nggak silaturahmi? Nggak ada. Jadi nggak pernah datang ke rumah ngelamar gitu? Nggak ada. Jadi ngomongnya itu dia itu nggak punya keluarga, nggak punya ayah sama ibu. Anak yatim piatu. Ngomongnya. Terus yang dibawa itu ngaku-ngakunya jadi kakaknya, padahal kita nggak tahu apakah itu kakak benar atau enggak gitu. Sama bawa saksi-saksi yang lain waktu nikah sama bibi itu gitu. Oke. Nah Sobat Buntu, buat kalian nih yang punya rencana mau menikah, satu nih, dipastikan keberadaan keluarga dari si calon itu ada nih dan sudah silaturahmi. Dan yang paling penting nih, wajib minta dinikah secara resmi. Jangan nikah di bawah tangan atau nikah siri. Kenapa? Karena kasusnya itu bisa seperti yang terjadi di keluarganya Teh Rani. Dan buat kalian nih
yang punya pengalaman seperti keluarga Teh Rani, silahkan isi komentar. Teh, Ya. terima kasih sudah datang jauh-jauh dari Garut. Sama-sama, sama-sama, Terima Bang. kasih banget sudah menyempatkan waktu. Ya. Dan ini keluarga sekarang udah baik-baik aja nih. Alhamdulillah. Sampai saat ini. Alhamdulillah, udah baik. Teh Inanya sendiri, Teh Uninya sendiri gimana? Teh Uni alhamdulillah udah berkeluarga, udah punya anak lagi. Oh, udah Iya. nikah lagi, Udah. alhamdulillah. Pokoknya salam buat keluarga di Iya. Garut dan terima kasih Ya, juga sama-sama. untuk ceritanya. Ya, sama-sama, Bang. Terima kasih udah undang aku. Terima kasih banyak, sehat selalu buat kalian. Ya. Oke Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Teh Rani. Dan buat kalian nih yang ingin cerita juga di Jalan Buntu, pokoknya langsung DM Instagramnya Jalan Buntu. Dan jangan pernah bosan-bosan nontonin terus video-videonya Jalan Buntu.